Ucil bilang di sini, Ucil itu yang pakai ini ya, yang pakai peci ya. Yang bikin siapa? Kesaksian mereka berempat. Nah, ini yang namanya bukti. Ini baru namanya bukti. Gitu. Ada videonya, ada orang yang ngomong. Nama saya Hadi Saputra, saya Suprianto, saya Eka Sandi, saya Rivaldi. Itu tahun 2016. Foto Peggy ini ditunjukkan kepada 7 pelaku ini. Kok nggak langsung ditangkap tahun 2016? Kalau Peggy itu hanya bukan pelaku, mau apa? Masih nggak pakai otak. Nama Robi itu, rokok dibagi-bagi, itu adalah nama gaul sebelum kasus Vina. Kamu membunuh dengan cara melempar kepala korban dengan kakak dan ijazah kan? Kamu bawa ijazah kemana-mana kan? Ayah dari Eki telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. Akhirnya pelaku-pelaku lainnya muncul juga, Ucil dan kawan-kawan. Mereka ternyata dipaksa untuk menyesal dan mengakui kesalahan yang tidak mereka lakukan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update kasus Vina sebelum 7 hari. Ini breaking news. Breaking news, bro, gitu. Nah, ternyata Ucil dan kawan-kawan itu kemarin ada videonya ya, disamperin oleh lawyer gitu. Dan mereka mengaku bahwa selama ini mereka tuh nggak pernah tanda tangan buat mengakui kesalahan. Nah, siapa yang buat tanda tangan kemarin dong? Loh. Goib, saksi goib, pelaku goib. Andi tadi juga goib, semuanya goib. Vina juga kerasukan, di duta kerasukan kita goib semuanya ini kasus. Jadi kita bahas aja guys. Nah ini, wah ini sih kaget banget sih, kalian harus tahu ya. Ini banyak nyamuk nih, setan. Ya guys, jadi 4 terpidana kasus Vina Eki ini kemarin disamperin oleh grup lawyer ya gitu. Nah jadi kita bisa lihat wajah-wajah mereka sekarang yang udah 8 tahun di penjara. Udah tuir-tuir ya. Ya karena di penjara udah lama kan ya. Nah kita lihat aja. Yang punya ide siapa? Lapas. Yang bikin siapa? Tidak ada kuasanya. Langsung lapas yang buat tanda tangan. Ini untuk keterangan yang saya mengakui. Karena masalahnya bikin durasi itu ya, bikin durasi itu syaratnya kalian mesti ngaku. Itu masalahnya kan gitu. Awalnya kan ada permintaan dari lapas kan ruang ngajuin garasi kan, sertifikat buat ngajuin garasi. Setelah itu kan proses perjalanan itu kan kita ngajuin sidang di lapas kan, sidang lapas. Nah itu guys, jadi si Ucil nih bilang, emang siapa yang buat pernyataan itu? Lapas gitu. Yang punya ide siapa? Lapas. Yang tanda tangan siapa? Lapas. Itu ada kuasanya nggak? Nggak ada kuasanya ternyata guys. Yang keterangan kemarin dibilang sama Pak Sandi ya, yang saya mengakui dan menyesal gitu. Tanggal 24 Juni 1999. Salah satunya menyatakan poinnya adalah dia mengakui kesalahannya dan merasa menyesal atas perbuatan tersebut karena merugikan pihak keluarga korban maupun keluarganya sendiri. Itu ternyata Ucil bilang di sini. Ucil itu yang pakai ini ya, yang pakai peci ya. Ucil ya tuh. Udah gede kamu sekarang ya, dulu ukuran cilik. Ucil bilang kalau di gerasi itu, gerasinya itu syaratnya adalah kalian semua ini berempat ini mengakui kalau kalian memang pembunuh dan pelaku Vina. Yang kemarin Pak Sandi bilang gerasinya tuh tahun 99 ya. Tahun 99 udah lahir kalian belum nih? Tapi let's go, yakin abis ini akan ada video yang lebih clear gitu. Pernyataan-pernyataan mereka. Ya pokoknya intinya dari omongan mereka itu yang ditanya punya ide siapa, yang bikin itu siapa, semuanya lapas. Mereka bilang. Ini kesaksian mereka berempat. Nah ini yang namanya bukti. Ini baru namanya bukti gitu. Ada videonya, ada orang yang ngomong gitu loh. Kalau untuk warganet ya, let's go kan. Kalau ini baru namanya bukti. Kalau yang kemarin... Nama saya Hadi Saputra. Saya bersedia untuk menandatangani kuasa hukum dan Pradi. Saya Suprianto, saya Eka Sandi, Saya Rivaldi. Saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk mengajukan PK. Nah, itu dia, mengajukan PK. Jadi, Rivaldi alias Ucil, terus Eka, Suprianto, sama Hadi, itu semuanya ada bukti videonya. Itu memberikan kuasanya kepada PN Pradi. Mantap PN Pradi! Wih, ini baru namanya bukti gitu. Tidak hanya selembar foto, tapi unggah video. By the way, Sudirman mana nih? Sudirman kagak ada ya. Tapi kan Sudirman kabarnya udah sama Mbak Ibu Titin. Nah, ini nyamuk banyak banget tadi. Let's go, DBD lagi, kurus lagi nih. Nah, oke. Kemarin kita juga flashback. Ini statementnya Pak Sandi ya. Ini kan Pak Sandi kan Humas Polri ya. Jadi dia wakil dari Polri aja ya. Itu Let's go tidak menyalahkan Bang Sandi ya itu. Dia bilangnya kan kemarin dia bilang
menunjukkan foto Peggy Setiawan gitu di tahun 2016 dan ditunjukkan kepada 7 orang pelaku, dan 7 orang pelaku ini mengatakan bahwa memang ini adalah pelakunya, si Peggy Setiawan alias Peggy Peron ini. Nah, dan itu dia tunjukkan di tahun 2016. Nah, pertanyaan Let's Go kan waktu tahun 2016 foto Peggy ini ditunjukkan kepada 7 pelaku ini, kok nggak langsung ditangkap tahun 2016? Berarti kan kurang bukti gitu. Emang di tahun 2024 ini bukti apa yang lebih kuat daripada kesaksian para 7 orang pelaku di tahun 2016? Nah, kan harusnya ada bukti yang lebih kuat untuk menangkap Peggy ini. Pak Sandi bilang ya, Let's Go ingetin sekali lagi tentang omongnya Saka Tatal ini. Ananda Saka Tatal, tentu saja dia bagian dari tersangka. Adalah foto Saka Tatal ketika diperiksa tahun 2016. Saka Tatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Nah, dia bilang dari selembar foto Saka Tatal ini tidak ada intimidasi dari penyidik gitu. Buktinya dia baik-baik aja dari foto ini. Tapi kalau dari foto yang ini, nah, foto terpidana yang babak belur ini gimana nih? Saka Tatal pun ditunjukkan foto-foto ini, dia memang bilang ini foto-foto dirinya dan kawan-kawan memang babak belur gitu. Tapi waktu dari Humas Polri memberikan foto di mana Saka Tatal dengan penyidik tidak ada intimidasi gitu. Dan Saka Tatal memang bilang bukan penyidik Pak yang tekanan dan tekiri. PN Pradia gitu akan melakukan PK. Nah, ini baru menurut Let's Go yang netizen ya. Sekali lagi Pak kepolisian, menurut Let's Go yang netizen, ini baru namanya bukti yang konkret gitu. Apakah Pak Rodiana siksyak shock gitu? Kalau Peggy Setiawan bukan pelaku, mau apa? Masih nggak pakai otak? Ya. Kalau kami masih meyakini ini kan bukan DPO-nya gitu, Peggy alias Peron ini. Ini Peggy Setiawan orang yang berbeda. Kan begitu. Nah, jadi mau yang dilakukan ayahnya itu ya, kalau memang benar juga tidak bisa dikatakan menyembunyikan. Silakan pidananya apa? Buktikan aja dulu Peggy Setiawan pelaku atau bukan. Kalau Peggy Setiawan bukan pelaku, mau apa? Masih nggak pakai otak? Ya. Nah, pergantian nama itu memang nama gaulnya Robi. Iya, dan nama adiknya itu Robi Setiawan. Memang nama gaul kalau menurut keterangan adiknya juga ya di sana. Tetapi tidak ada hubungannya, dan sejak sebelum 2016, sebelum kejadian itu juga memang nama gaulnya Robi kalau menurut informasi dari keluarga. Nah, itu guys. Jadi menurut Pak Tony itu nama Robi itu rokok dibagi-bagi itu adalah nama gaul dari Peggy ini bahkan sebelum kasus Vina gitu. Namanya Robi gitu ya. Walaupun wajah dan juga nama tuh kurang cocok ya. Kalau Peggy ini cocoknya namanya siapa ya? Charles mungkin. Cari tukang les. Maaf ya Peggy ya, bercanda ya. Ini Let's Go kan membantu ya. Intermezzo sedikit ya. Kalau Robi itu kan rokok dibagi-bagi berasa kulba banget nih. Charles gitu. Cari tukang les. Tukang les gitu. Aduh, maksa banget ya. Ya itulah. Jadi Pak Tony juga santai dia menanggapinya bahwa ini bukan Peggy Setiawan. Ini Peggy Setiawan sama Peggy Peron ini beda. Kenapa dipaksa-paksa gitu loh? Ya buktikan aja kalau memang Peggy Setiawan ini Peggy Peron. Buktinya apa? Buktinya ijazah kah? Ini bahkan ada yang komen nih lucu banget. Ini Peggy tuh emang bener pelakunya bang. Dia membunuh Eki dengan cara memukul kepala Eki dan Vina dengan ijazah dan kakak. Dan menakuti korban dengan foto dekilnya. Sehingga korban mati seketika. Ini di luar korban ya. Tapi ini ya barang buktinya kan ijazah dan kakak ya. Itu kalau digeplak pakai ijazah dan kakak meninggoy gitu ya. Itu bisa dijadikan alat bukti pembunuhan ya gitu. Penyidik dalam putusan pengadilan ya yang sudah berkekuatan hukum tetap atas nama 8 terpidana tidak pernah menggali motif. Padahal yang namanya pembunuhan berencana itu digali motifnya. Tidak ada orang tiba-tiba datang nggak kenal kemudian membunuh, itu tidak ada. Guys, ini masuk akal ya. Kenapa tidak pernah digali motifnya gitu, motif Peggy Peron gitu. Soalnya motif yang beredar di BAP 2016 ini Andi biang keroknya. Andi di BAP 2016 ya, dia punya masalah sama anak XTC. Nah kebetulan Eki lewat pakai baju XTC dan disikatlah sama Andi di situ. Kalau dari tahun 2016 BAP yang kita beredar ya di dunia maya. Padahal di sana di BAP 2016 yang beredar itu Andi, sedangkan Andi sekarang goib gitu. Itu yang pertama. Lalu kalau kisah cinta yang dari Duta Kesurupan kita ya, yang goib juga ya, Mbak Linda, dia mengatakan bahwa Vina ini meninggal dunia itu karena kecemburuan, di mana Egy itu diludahi dengan Vina oleh Vina, lalu Egy ini nggak terima. Akhirnya
balas dendam memperkaos Vina gitu. Dari cerita goibnya ya. Nah, tapi kan cerita goibnya kan tidak masuk ke BAP ya gitu. Nah, ini kan aneh ya. Terus peran Peggy Peron ini di mana? Sedangkan di BAP 2016 yang kita udah bahas di video kemarin, Hotman yang bilang nih, ini Hotman yang bilang ya, itu Andi dan Dani, dia yang melucuti bagian bawah dan bagian atas Vina, lalu memperkaosnya. Sedangkan Peggy hanya memegang payudara, meraba payudara. Ini kok bisa Peggy yang jadi otak pelaku gitu loh. Dan BAP 2016 ini geng motor. Peggy ini supporter bola. Saya tidak pernah melakukan orang itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Ayah dari Eki telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. Kasus Vina hanya terbongkar. Misteri siapa dalang sebenarnya hanya terbongkar apabila Jokowi membentuk tim pencari fakta yang independen dari kalangan universitas. Nah, itu deh guys. Jadi Hotman Paris juga mendapatkan informasi bahwa Propam itu juga udah memeriksa Pak Rudiana. Dan Pak Rudiana itu tidak melanggar kode etik. Walaupun dia di reserse, dia melakukan tindakan-tindakan menargetkan para kulba-kulba ini sebagai pelaku, dia tidak melanggar kode etik. Wah, kok bisa ya? Padahal kayak Reza Indragiri, ahli forensik, lalu Susno Duaji, mantan Kapolri apa ya? Kalau nggak salah ya. Itu jelas-jelas mengatakan bahwa Rudiana ini melanggar kode etik gitu. Yang bilang melanggar kode etik itu bukan Let's Go ya, yang cuman YouTuber biasa. Itu Susno Duaji loh. Dan masalah Peggy ini akan tanggal 24 ya, berarti hari Senin ya, hari Senin ini ya, dilimpahkan ke kejaksaan ya. Nah, menurut Let's Go, masih kekeh sepertinya dari kepolisian itu menghukum mati Peggy. Mau dihukum mati kek, dihukum penjara seumur hidup gitu. Nah, ini kan ketakutan Let's Go ya, ketakutan Let's Go pribadi nih Pak. Ketakutannya bahwa ketika nanti Peggy itu dihukum ya, sama kepolisian atau kejaksaan atau pengadilan, dengan minimnya alat bukti yang bisa dilihat masyarakat, katanya mau transparan kan. Nah, Let's Go takutnya nanti ke depannya masyarakat itu tidak percaya lagi kepolisian gitu loh. Sebagian besar ya, walaupun udah. Takutnya akan terjadi kerusuhan besar-besaran. Woi, ini seorang King Kulba ini bisa membuat kerusuhan besar-besaran loh nanti loh, Pak. Nah, kita bukan semata-mata bela Peggy, kita bela diri kita sendiri. Takut-takut nanti nih gitu. Kita nggak ngapa-ngapain ya, lagi kerja tiba-tiba dituduh sama oknum kan, kita membunuh orang gitu. Bukti nggak ada. Buktinya apa? Bukti kamu, kakak dan ijazah kamu mana? Ini adalah bukti besar. Kamu pembunuhnya. Kamu membunuh dengan cara melempar kepala korban dengan kakak dan ijazah kan? Kamu bawa ijazah kemana-mana kan? Takutnya kayak gitu ya. Nah, kita lihat dari teman-teman Let's Go, sobat-sobat Let's Go. Makasih banget yang udah berdonasi ya. Dari Gatot Sydney, gokil. Gatot Sydney, apa kabar? Gatot Sydney, Let's Go juga punya teman kayaknya di Australia. Kenal apa enggak ya? Thanks, makasih ya Gatot Sydney gitu. Dari Nipong, makasih Nipong. Dari Itsu, thanks. Pusing lama-lama ngikutin kasus ini. Jangan pusing ya Mbak ya gitu. Nanti biar Let's Go yang jadi obatnya. Canda ya, cuma gitu. Intinya polisi hanya ingin memaksakan bahwa Peggy harus jadi tersangka untuk melindungi Rudiana. Waduh, makanya Rudiana mengangkat Rasman si bacot baskom. Si muka badak untuk selalu menyerang Pak Tony dan kawan-kawan untuk melemahkan mental mereka. Iya nih, Let's Go lumayan setuju ya. Lalu ada dari Delpin, wah makasih ya Delpin gitu. Semoga saksi dari para tersangka dan terdakwa didengar di meja hijau. Dari Obay, polisi di zaman sekarang makin gak jelas. Dari Dimas Tama gitu, kawal terus kasus Vina sampai tuntas bang. Gue selalu nonton dari awal sampai sekarang. Sukses selalu bang gitu. Dari Tuban, Jawa Timur. Sukses buat Dimas Tama. Salam ya dari Jawa Timur gitu. Emilia Rizwandi, terus kawal semua kasusnya. Biar semua transparan termasuk 271 triliun. Yeah. Faris Nurdin, makasih ya Bang Faris Nurdin gitu. Semoga kelak para polisi jujur dan baik agar masyarakat yakin dengan slogan polisi bertugas untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Amin. Dari Wiku 828, semangat membawa kejujuran dan kelucuan yang genuine. Makasih ya Bang Wiku. Nah, itu deh guys, kasus kali ini. Menurut kalian gimana guys? Wah, ini akan menjadi kasus panas. Kenapa? Karena pelaku ini udah mulai bermunculan guys. Dan memberikan keterangan mereka tidak pernah mengajukan grasi. Itu apa itu grasi? Gratis nasi? Itu deh guys, kita akan update kasus ini. Wah, ini semakin seru ya. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye 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 bye. Kulba kulba kulba.